Shalom, selamat pagi Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini saya Daniel Saputra bersama dengan rekan saya Agus dapat hadir menghampiri Sobat Messenger dimanapun Anda berada melalui program Bread of Life. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Saya terus berdoa kiranya damai sejahtera, sukacita boleh ada dan senantiasa ada di dalam kehidupan kita semuanya. Mari, sebelum kita akan mengawali hari ini, sebelum kita disibukkan dengan berbagai aktivitas kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau duduk diam untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kita mau menyerahkan kehidupan kita di sepanjang hari ini di dalam kedaulatan tangan kuasa Tuhan, sehingga hari ini boleh menjadi hari yang berarti untuk kita semuanya. Mari Sobat Messenger, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, selamat pagi Bapa. Terima kasih untuk waktu istirahat, sehingga pagi hari ini dengan kesegaran yang baru, kami boleh membuka mata kami dan kami boleh mendapatkan diri kami berada di hari yang baru. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang demikian luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, sehingga sampai saat ini Engkau masih izinkan kami boleh ada untuk kami mengisi dengan berbagai aktivitas, segala tanggung jawab, segala hal yang dapat kami kerjakan. Namun sebelum kami dengan segala kesibukan yang kami lakukan di sepanjang hari ini, kami mau duduk diam. Kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau menenangkan jiwa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hadirlah dalam hati kami, di dalam hidup kami. Tuntun kami, sehingga hari ini kami boleh menjalaninya bersama dengan Engkau, karena Engkaulah kekuatan kami. Berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, pagi hari ini masih berkenaan dengan apa yang saya sampaikan Jumat yang lalu. Tuhan, aku takut. Saya mengambil sebuah tema, yaitu di luar kendali. Ya, seringkali kita takut menjalani, menghadapi kehidupan kita, karena seringkali yang terjadi adalah di luar kendali kita. Pagi hari ini dengan tema di luar kendali, saya berharap kiranya apa yang terjadi dalam kehidupan kita bisa dan kita mau berpegang kepada Allah yang memiliki hidup kita. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, setiap manusia pasti memiliki rencana, memiliki rancangan di dalam kehidupannya, termasuk Anda dan saya. Di mana setiap hari yang kita lalui, kita akan semaksimal mungkin mengerjakan apa yang menjadi rencana dan rancangan di dalam kehidupan kita semuanya. Tetapi, apakah kita pernah merasa atau kita pernah mengalami bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah hal yang di luar kendali kita?
Saya yakin selama kita masih diberi kesempatan untuk menikmati, untuk mengisi kehidupan kita, kita pasti akan mengalami hal tersebut. Kita pasti pernah mengalami hal tersebut, di mana kita tidak pernah memprediksi hal tersebut terjadi, dan kita merasa bahwa kita tidak akan pernah mampu untuk menghadapi hal tersebut. Ya, hal-hal yang ada di luar kendali kita. Hari-hari ini kita seringkali mengalami ketakutan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhir. Tahun kemarin kita sudah merancangkan, kita sudah membuat rencana apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Tetapi yang terjadi adalah hal yang ada di luar kendali kita. Perekonomian memburuk, kehidupan sosial memburuk. Demikian pula apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak memprediksi hal itu. Dan hal itu terjadi di luar kendali kita. Sampai kapan? Kita tidak tahu pasti. Dan apa yang ada di depan kita nanti akan sering kita jumpai. Hal-hal yang ada di luar kendali kita, itu yang terjadi. Contoh lain, seringkali kita sudah hidup benar. Seringkali kita sudah mengerjakan bagian kita dengan benar, dengan jujur, sesuai dengan apa yang sudah kita rancangkan. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang menyalahi kita. Ada orang-orang yang iri dengan apa yang kita kerjakan. Ada orang-orang yang iri dengan kesuksesan kita. Di dalam Alkitab, kita bisa belajar dari seorang Daud. Ya, Daud dengan gagah perkasa, dia mengikuti apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Tetapi ada saja yang iri dengan Daud. Contohnya Saul. Ketika Daud dielu-elukan, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hal ini membekas di hati Saul, sehingga ada keinginan Saul untuk membunuh Daud. Di dalam pelarian, di dalam Daud bersembunyi, Daud mendapatkan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Ya. Apa yang terjadi itu di luar kendali Daud. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar. Hal yang pertama adalah Tuhan ada di mana saja dan Tuhan tahu segalanya. Tuhan ada di mana saja dan Tuhan tahu segalanya. Mazmur 139 ayat 7 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk Anda semuanya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau.
Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Sungguh luar biasa apa yang dituliskan oleh pemazmur. Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu keberadaan penulis ini, termasuk keberadaan Anda dan saya. Kita tidak dapat pergi, kita tidak dapat sembunyi, kita tidak dapat jauh dari Tuhan. Daud memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Daud memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga Tuhan tahu kemana Daud pergi, kemana Daud bersembunyi. Tuhan selalu ada. Nah, ketika kita berpikir bahwa kita tidak mampu menghadapi segala hal yang terjadi di luar kendali kita, ingat bahwa Tuhan itu ada di mana saja dan Tuhan itu tahu segalanya. Tahu segala permasalahan yang kita hadapi, tahu segala pergumulan yang kita hadapi. Satu keyakinan, iman Daud mengatakan Tuhan tahu, sehingga dia tidak takut, dia tidak gentar, dia tidak khawatir terhadap segala apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, seberapa besarkah kekhawatiran yang kita alami, sehingga kekhawatiran itu mengikis segala damai sejahtera, sukacita, mengikis segala kepercayaan, segala iman yang kita miliki kepada Tuhan. Yakinkan di dalam hati kita, sekalipun saat ini kita mengalami hal-hal yang sukar, ingat Tuhan tahu segala pergumulan kita semuanya. Hal yang kedua adalah bersyukurlah bahwa kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Setelah Tuhan tahu kehidupan kita, kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa. Camkan itu di dalam pemikiran kita, camkan itu di dalam hati kita, dan berserahlah penuh kepada Tuhan. Seperti Daud berserah kepada Tuhan. Sekalipun dia harus sembunyi dari kejaran Saul yang ingin membunuh dia, tetapi itu tidak mengikis imannya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Dalam Matius 19 ayat yang ke-26 dikatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ya, Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, termasuk tidak dapat dibatasi oleh pikiran kita. Pikiran kita terbatas, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi seringkali ketakutan, seringkali kekhawatiran, seringkali kecemasan yang ada di dalam kehidupan itu mengikis kepercayaan kita, mengikis iman kita, sehingga kita berpikir dengan pola pikir kita yang terbatas. Kita berpikir dengan cara kita yang terbatas, padahal kita punya pemilik kehidupan kita yang tidak terbatas. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, di dalam hidup ini ada bagian yang memang bukan bagian kita untuk menyelesaikannya. Ya, dalam hidup ini ada bagian yang memang bukan bagian kita untuk kita menyelesaikannya. Nah, disitulah
Kita membutuhkan Tuhan yang akan menyelesaikan bagi kita. Jangan pernah memaksakan diri untuk menyelesaikan apa yang bukan menjadi bagian kita. Tapi seringkali kita sok pinter. Harusnya begini, harusnya begitu. Jalan keluar, solusi yang harus kita lakukan. Tetapi ingat bahwa seringkali yang terjadi adalah di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengendalikan dengan tenaga kita. Kita tidak dapat mengendalikan dengan pikiran kita. Disitulah letak kita membutuhkan Tuhan yang akan menyelesaikan segala masalah, segala pergumulan yang kita hadapi. Hal yang terakhir yang ingin saya bagikan pagi hari ini, setelah kita tahu bahwa Tuhan ada di mana saja dan tahu segalanya, setelah kita mengetahui bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, maka kendalikan hati dan pikiran kita. Seringkali kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Dan seringkali pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita adalah, apa aku bisa menghadapi segala pergumulan kehidupan kita? Ya, apa aku sanggup untuk menghadapi segala beban hidup yang demikian berat? Itu yang seringkali pikiran kita berkata. Karena apa? Karena ketakutan, karena kekhawatiran, karena iblis mengintimidasi pikiran kita bahwa kita adalah orang yang lemah, bahwa kita adalah orang yang tidak mampu. Dia ingin kita gagal. Tetapi kendalikan pikiran kita, kendalikan hati kita, berfokus kepada Tuhan. Memang diri kita lemah, memang kita penuh dengan keterbatasan, tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas di dalam kehidupan kita, yang tidak dapat dibatasi oleh apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Sekali lagi kita belajar dari Daud. Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, selama kita benar, selama kita punya hubungan yang baik, yang erat dengan Tuhan, ingat bahwa Tuhan akan memelihara kita. Ya, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia Allah yang tidak lepas tanggung jawab. Dia Allah yang tidak lari tatkala kita menghadapi segala pergumulan yang kita hadapi, segala kekhawatiran yang kita hadapi, segala masalah yang menghimpit hidup kita. Tetapi Dia Allah yang memelihara hidup kita. Dan bagian selanjutnya, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Digaris bawahi, orang benar. Sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Nah, menjadi PR bagi kita, menjadi perenungan bagi kita. Sudahkah kita benar di hadapan Tuhan? Sudahkah kita dekat dengan Tuhan? Sudahkah kita memiliki hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan? Tatkala kita benar, dekat, erat, maka apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun itu ada di luar kendali kita, kita pasti akan mampu menghadapi.
kita pasti akan mampu untuk menyelesaikannya. Karena apa? Karena Tuhan memelihara hidup kita. Karena Tuhan menyelesaikannya bagi kita semuanya. Segala sesuatu yang terjadi, entah itu baik atau buruk, semuanya adalah untuk kebaikan kita. Bapak Ibu, Sobat Messenger dimanapun Anda berada, seringkali kita berkata, Tuhan, aku sudah hidup benar, aku sudah seturut dengan kehendak-Mu. Tetapi kenapa masalah itu datang bertubi-tubi? Tapi kenapa masalah yang menghampiri hidupku itu di luar kendali? Ya, seringkali kita mengalami hal tersebut. Atau mungkin seringkali kita berkata tersebut kepada Tuhan. Ikut Tuhan tidak berarti kita bebas dari segala masalah. Ikut Tuhan tidak berarti kita tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetapi seberat apapun masalah yang kita hadapi, ketika kita mau ikut Tuhan, maka Tuhan akan berkarya luar biasa di dalam kehidupan kita. Segala pergumulan itu adalah untuk kebaikan kita, mendidik kita, membentuk kita menjadi orang-orang yang tangguh. Seperti Daud diproses oleh Tuhan sehingga dia boleh menjadi orang yang tangguh di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Sobat Messenger dimanapun Anda berada, jangan khawatir, jangan gentar. Kita punya Allah yang Maha Tahu dalam hidup kita. Pagi hari ini, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita serahkan segala pergumulan hidup kita. Dan kita mau membuka hati kita. Karena Dia adalah Allah yang peduli untuk kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari nyanyikan pujian ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan
bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Bawa kami mendekat kepadamu ya Bapa. Kami buka hati kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang memelihara hidup kami. Engkau Allah yang tidak akan pernah membiarkan kami terjatuh. Engkau Allah yang tahu keberadaan kami. Engkau Allah yang tahu segala pergumulan yang kami hadapi. Dan kami bersyukur kami punya Allah yang maha kuasa, Allah yang tidak terbatas. Di tengah segala keterbatasan kami, Engkau Allah yang sanggup untuk menolong. Engkau Allah yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Sekalipun kami harus berjalan di dalam lembah kekelaman, sekalipun kami harus meneteskan air mata, karena perjalanan hidup yang demikian sulit, yang demikian berat, tetapi Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Hamba berdoa untuk sobat Messenger dimanapun mereka berada. Jamahanmu terjadi atas kehidupan mereka. Yang sakit saat ini Engkau pulihkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Mereka yang saat ini sedang ada di dalam pergumulan, di dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan boleh terjadi atas kehidupan mereka. Ya Bapa, Engkau sahabat yang sejati. Mungkin saat ini kami merasa kesepian, mungkin saat ini kami merasa sendiri, tetapi kami tahu bahwa kami punya Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, sahabat yang sejati dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Hamba berdoa untuk seluruh aktivitas, untuk seluruh apa yang dikerjakan oleh sobat Messenger dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan buat mereka berhasil. Hari ini damai sejahtera, sukacita boleh ada di dalam kehidupan mereka semuanya. Kami mau sambut hari anugerah-Mu ini dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Itu cukup bagi kami. Terpuji nama-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Sobat Messenger dimanapun Anda berada, sekalipun kita harus menghadapi hal-hal yang ada di luar kendali kita, ingat bahwa Tuhan ada di mana saja dan Tuhan tahu segalanya. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Jangan batasi pikiran kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas dan kendalikan hati dan pikiran kita. Saya Daniel Saputra bersama dengan Agus mohon pamit undur diri dari Sobat Messenger dimanapun Anda berada. Dan apabila Anda diberkati melalui program ini, silakan like, share, dan subscribe channel The Messenger GKMI Kenari. Mari kita jadi berkat untuk mereka yang ada di sekeliling kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus senantiasa ada dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semuanya.